Sekarang akan kita bahas bagaimana pipa ini bisa berfungsi untuk menyimpan tekanan, atau bagaimana sebuah induktor bisa menyimpan tekanan, untuk menjelaskan ini ya. Nah, sekarang ini posisi belum on, jadi belum ada air yang dimasuk ke pipa, belum ada air yang keluar melewati pipa ini masih off. Kemudian bayangkan jika saya ini on kan, saya gerak ke atas, maka pompa berputar. Nah, dia akan menghisap air dari bawah sini, kemudian ditekan, terus ini akan mengalir. Nah, pada kondisi ini, lihat, ini adalah tekanan atmosfer, ini ya, tekanan atmosfernya. Ini sudah ada tekanan dari air, karena ini pompa itu berfungsi sebagai alat yang meningkatkan tekanan dari air. Ini tekanan rendah, ini tekanan tinggi. Maka kondisi ini, karena tekanan di sini air sudah sampai sini, ditekan oleh pompa, tekanannya lebih rendah daripada tekanan atmosfer yang ini masih kosong, maka jarum yang di pressure gauge akan menunjukkan ke sini, arah ini kanan, arah jarum jam. Nah, karena pompa masih terus on, masih berputar terus, masih menghisap air dan masih mendorong air, maka air akan mengalir melewati pipa yang panjang ini. Ini kondisi masih ini ya, masih jarum masih menunjukkan ke arah sini, ke kanan. Terus kemudian ketika sudah sampai di ujung, maka air akan keluar. Nah, ketika air ini sampai di sini keluar, maka ini tekanannya. Nah, beda tekanan antara titik yang A, yang B ya. Maka beda tekanan yang antara A dan B itu berkurang, tidak seperti yang tadi. Misalkan yang awal tadi ke sini, maka kondisi full ini ada tekanan dari air, ini ada tekanan dari air. Asumsikan ini tidak ada pressure drop, tidak ada rugi tekanan, maka ini akan kembali ke 0. Jadi awalnya tadi bergerak ke kanan, ketika ini ada full semua, maka tekanan di titik A dan tekanan di titik B itu adalah sama. Asumsi tidak ada rugi tekanan. Maka ketika tekanan di titik A dan tekanan di titik B itu sama, maka jarum di pressure gauge akan menunjukkan ke angka 0 lagi. Sini lagi, kembali ke 0. Sampai di sini semoga bisa dipahami. Nah, ini belum menjelaskan fungsinya ya, ini baru tahap awal. Nah, kemudian ini masih keluar air ya, karena dia full masih on, dia jauh nih di sini misalkan. Nah, jatuhnya di sini airnya. Kemudian kita off-kan pompa, ceklek ke bawah, maka ini berhenti berputar pompa. Ketika berhenti berputar, maka air tidak dihisap lagi. Nah, begitu tidak dihisap lagi, maka pompa karena berhenti, dia juga tidak menekan lagi air. Nah, tetapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah air tidak serta-merta berhenti begitu, tapi dia akan sempat mengalir dengan sendirinya. Jadi seperti ini logikanya. Kalau misalnya ada balok gitu ya, ada balok di lantai yang licin sempurna. Kemudian kita dorong sini, kita gerakkan gitu, jadi dia bergerak. Kita dorong, jadi dia ini ikut berjalan ya, berjalan. Kemudian kita lepaskan. Maka karena ini licin sempurna, maka balok ini tidak serta-merta berhenti. Jadi ketika ini kita dorong, kita lepaskan, dia akan sempat berjalan lagi sedikit gitu sampai dia berhenti. Jadi kalau kita hentikan dorongannya, di si balok ini tidak serta-merta berhenti, tapi dia akan sempat untuk bergerak sedikit gitu.
tergantung berapa massa, berapa licinnya, berapa dorongan kita yang awal tadi. Nah, setelah beberapa saat baru dia berhenti. Nah, ini sama dengan yang kasus yang di sini. Di air, tadi kan awalnya kita dorong, kemudian kita hentikan dorongan karena pompa off, maka si air ini akan tetap mengalir, meskipun tidak sekuat yang awal, tapi tetap mengalir. Nah, karena dia ada supply, maka dia tetap mengalir gini, tetap mengalir terus. Nah, sebenarnya sampai sini, jadi air masih sempat mengalir di posisi ini. Maka apa yang terjadi? Pressure gauge ini kan udah kosong ini, karena air sampai di sini udah mengalir dengan sendirinya. Di sini tekanan di A dan tekanan titik B ini masih ada airnya, maka tekanan titik B itu lebih besar dibanding dengan yang A. Akibatnya jarum akan bergerak ke sini. Ini jarum akan bergerak ke sini. Sini misalkan. Nah, padahal ini sudah kita off kan. Ketika kita off kan, maka kita tidak mensuplai energi ke pompa. Pompa tidak mendorong air, tetapi yang terjadi adalah pipa ini bisa menghasilkan tekanan. Lihat ini. Meskipun tekanannya kebalik, tapi dia menghasilkan tekanan. Nah, inilah yang disebut dengan penyimpan dari energi tegangan. Kalau dalam elektrik berarti ini karena pipa itu induktor itu pipa tadi menyimpan tekanan, maka kalau di elektrik si induktor itu menyimpan tegangan. Nah, jadi ketika posisi ini, setelah kita off kan, kemudian posisi ini tekanannya ke kiri gitu, maka apa yang terjadi? Jadi awalnya kalau ini tadi misalkan di waktu pompa on dia sejauh ini, maka ketika off kan dia akan berkurang secara pelan-pelan. Jadi awalnya segini, kemudian sini semakin kecil arusnya, nah akhirnya berhenti. Nah, jadi proses dari yang ini off ya, ini off. Proses dari yang titik yang setelah yang ini ke sini. Nah, itu adalah akibat dari si pipa ini bisa menyimpan tekanan sehingga masih bisa mengalirkan arus meskipun tidak sederas yang ketika on ya. Nah, ketika ini semakin kecil tegangan di sini juga berkurang. Semakin kecil mendekati nol. Nah, ketika ini sudah tidak mengalir, maka dia akan kembali ke nol lagi. Nah, itulah yang dinamakan dengan pipa atau induktor. Dia menyimpan tekanan atau induktor menyimpan tegangan sehingga tegangan itu masih bisa mengalirkan arus listrik. Semoga sampai sini bisa dipahami. Saya sambungkan lagi coba. Jadi ini kesimpulannya adalah sebuah pipa itu masih bisa mengalirkan sebuah pipa itu masih bisa mengalirkan air ketika kita tidak supply energi ke dalamnya. Artinya ketika kita off, maka pipa ini masih bisa mengalirkan arus air. Nah, inilah yang dinamakan dengan penyimpan tegangan, karena ketika di off kan itu masih ada tegangan meskipun kebalikan dengan yang awal tadi. Nah, begitu juga dengan induktor. Kalau kita supply listrik sebuah induktor, kemudian kita hilangkan tegangannya, maka induktor itu masih bisa mengalirkan arus meskipun tidak sebanyak yang ketika kita supply dari baterai. Nah, inilah dinamakan dengan induktor sebagai penyimpan tegangan.